Halo semuanya, kembali lagi sama aku Jian di channel yang bahas seputar public speaking, soft skill, dan pengembangan diri. Di video kali ini mari kita berdiskusi lagi. Kalau kemarin kita membahas orang yang introvert, extrovert, dan ambivert, sekarang kita bahas adalah orang yang pemalu. Apakah kamu orang yang pemalu? Kalau kamu orang yang pemalu, video ini cocok banget untuk kamu. Kalau gitu, sebelum masuk ke videonya, kami subscribe, like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman. Kalau gitu, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Kira-kira gimana ya ceritanya ya? Kamu penasaran? Nah, aku juga pemalu loh, Kak. Kalau kamu pemalu, cocok banget. Video kali ini diperuntukkan buat kamu yang mau. Buat kamu yang pemalu. Orang pemalu kalau ingin berhadapan di depan umum pasti was-was atau panik. Iya kan? Coba jawab dulu deh. Orang yang pemalu kalau di depan umum pasti was-was atau panik. Iya nggak? Iya sih, benar banget. Dan kebanyakan dari mereka sebelum ingin menyampaikan sesuatu di depan umum, mereka menyiapkan kata-kata secermat mungkin, sebaik mungkin, bahkan bisa dibolak-balik halaman hingga 100 kali agar tidak terkesan memalukan dan tidak ingin malu-maluin, yang akan berakhir sangat malu untuk orang pemalu. Benar kah? Kira-kira benar nggak sih kamu yang pemalu? Ngerasain nggak hal ini? Ngerasain nggak cerita dari Carissa ini? Sebelum kita masuk ke cara-caranya supaya kamu nggak malu lagi. Kira-kira bener nggak? Jawab dulu dong. Ya, menurut aku bener sih. Bener ya? Oke. Berarti kita setuju. Bener kan? Bener. Saya pun begitu. Saya termasuk orang pemalu. Sangat malu. Tapi kadang saya bisa jadi orang yang pemberani. Wih, seru banget nih ceritanya ya. Kamu pernah nggak sih dengar quotes yang jadilah raja singa, jangan jadi santapan singa. Jadilah raja hutan, jangan jadi santapan atau makanan raja hutan. Pernah nggak sih? Nah, maksudnya gini nih. Jadi kita yang pemalu, karena kita udah tahu nih kita pemalu, gimana nih caranya supaya kita nggak malu? Oke, kita lanjut ceritanya. Yang pertama, saya bisa memelankan suara saya di depan umum. Saya juga bisa berteriak keras di depan umum. Kedua, ketika ada pertemuan keluarga besar, saya sering diam. Kadang, saya yang bertanya lebih dulu, tanpa memperdulikan pertanyaan saya, atau bodoh amat. Ketiga, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau mungkin tamu, urat malu saya malah semakin menjalar. Saya terdiam 100%. Untuk memulai obrolan saja, malu. Pas ditanya duluan, saya harus jawab apa bunda? Mikir 3 kali. Untuk orang yang normal, yang gak perlu mikir, mau jawab apa ya tinggal jawab, ya kan? Tetapi, saya juga bisa membuka obrolan dengan mereka, berbicara sesantai mungkin, dan saya tidak lupa untuk sopan santun terhadap mereka, melemparkan lelucon dan tertawa sebagaimana mungkin. Sulit dipercaya, bukan? Bener banget. Ketika kita susah untuk ngobrol sama orang, ngomong sama orang, diskusi sama orang, cobalah untuk membuka obrolan sesantai mungkin. Cobalah untuk bawa diri ini sesantai mungkin. Ketika kamu santai aja, maka apa yang kamu obrolin akan mengalir. Dan coba mulai obrolan dari hal-hal yang ringan. Jangan langsung yang berat, jangan langsung bahas politik, jangan langsung bahas Indonesia, jangan langsung bahas pemerintah. Bahas dari hal-hal yang kecil, bahas dari hal-hal yang ringan, yang tidak perlu mikir. Kalau ditanya langsung jawab, kalau dijawab bisa direspon kembali. Obrolin hal-hal yang ringan, obrolin hal-hal yang kecil, obrolin hal-hal yang biasa, dengan tujuan supaya kamu bisa santai dulu ngobrolin sama orang, supaya kamu bisa relax dulu ngobrolin sama orang, supaya kamu bisa enjoy dulu ngobrolin sama orang. Kalau obrolan kecil sudah dibangun, hubungannya sudah dibangun, kontak matanya sudah dibangun, seperti itu ya ketika kita ngobrol sama orang, maka hal-hal yang besar nanti bisa kita bahas, bisa kita lakukan, supaya ketika kamu berbicara sama orang, bisa relax, bisa enak, bisa santai, bisa nyambung. Karena ngobrol ini kalau nggak nyambung, nggak enak deh. Jadi coba untuk membawakan diri sesantai mungkin. Ketika kita bisa membawakan diri dengan santai, maka kita bisa membangun obrolan dengan baik dan lancar. Contohnya tanyakan nama, alamatnya di mana, tinggal di mana, hobinya apa. Tanya hal-hal mengenai dirinya. Kita nggak usah mikir kita bakal ditanya atau enggak. Tapi ketika kita bertanya, pasti dijawab. Apalagi pertanyaannya pertanyaan simpel yang nggak perlu mikir. Harus jawabnya gimana, harus buka buku dulu, harus searching dulu, harus tanya Mbak Google dulu, nggak perlu. Jadi kasihlah obrolan-obrolan yang ringan, yang santai, supaya orang bisa bales itu obrolan, supaya orang bisa jawab itu pertanyaan. Jangan, gimana nih soal presiden tahun ini, kamu milih siapa? Jujur ya, kalau ditanya presiden, aku juga kadang nggak tahu siapa yang akan aku pilih. Kadang aku juga nggak tahu calonnya siapa aja. Jangan jauh-jauh dulu, jangan berat-berat dulu. Masih pemula kan, masih baru belajar. Apalagi kita pemalu. Ya, coba seperti itu. Aku setuju banget nih kalau ini. Nah, lanjut nih, yang keempat. Saya bisa terdiam kaku ketika presentasi sedang berjalan. Bener nih, kalau nervous, gugup, kaku banget dah. Gak bisa ngomong apa-apa. Saya juga bisa berbicara lantang dan aktif ketika presentasi berjalan. Stabilitas rasa pemalu saya masih kurang meyakinkan. Dan saya sendiri tidak percaya apakah saya sang pemalu atau sang
pemberontak. Menarik sih ya, di tengah-tengah dia memberikan pertanyaan, dia sebenarnya bingung sama dirinya sendiri apakah pemalu atau pemberontak. Tapi kalau menurut aku nih pemalu sih, tapi kita nggak tahu nih jalur ceritanya kemana. Tapi yang pastinya video ini membahas seseorang yang pemalu dan bagaimana kita bisa memecahkan rasa malu itu. Atau setidaknya bukan memecahkan lah, kita bisa menggeser rasa malu itu, rasa malu yang ada di dalam diri kita. Buang aja deh jauh-jauh rasa malu ini ya. Gimana caranya? Kita lanjut aja deh videonya. Saya benar-benar pemalu, namun saya memiliki cara tersendiri untuk menghadapi kesulitan itu semua. Sebenarnya yang mengenai pemalu dan pemberontak ini jelas dua hal yang berbeda. Kamu nggak bisa samain antara pemalu dan pemberontak. Orang pemalu juga bisa memberontak kok, juga bisa. Ketika apa? Ketika haknya tidak terpenuhi, maka seseorang pemalu bisa seperti itu. Ya, untuk pemberontak ini bukan hanya orang pemalu aja yang bisa. Orang pemberani ya udah pasti bisa memberontak. Artinya pemalu dengan pemberontak ini bukan lawan ya, bukan lawannya. Jadi lebih tepatnya pemalu dan pemberani gitu deh ya. Saya benar-benar pemalu, namun saya memiliki cara tersendiri untuk menghadapi kesulitan itu semua. Dia sudah menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang pemalu. Sampai sini paham videonya? Sebelum kita lanjut, paham ya? Ini cerita khusus emang bener-bener buat orang yang pemalu. Bahkan pemalu banget. Pemalu banget, kayak kakak ini ya, kayak kakak ini. Saya akan memberikan jawaban berdasarkan pengalaman saya sendiri. Check it out. Oke, di sini ada beberapa hal tentang pengalaman ya. Kira-kira aku sampein nggak? Karena takutnya ini bakal menghabiskan waktu yang cukup lama. Takutnya kamu nggak nonton sampai di akhir. Tapi kalau kamu mau dilanjutin nggak apa-apa. Komen di bawah, mau lanjut atau nggak? Aku tunggu ini. Komen dong, jangan diam aja. 3, 2, 1. Ya walaupun aku nggak bisa baca komenan kamu secara langsung ya. Tapi komen lah biar aku tahu sebenarnya kamu tonton nggak sih sampai di sini gitu. Oke, kita next aja ya. Sebenarnya ini emang penting banget sih untuk disampaikan ya. Karena ini tips juga buat kita yang pemalu. Pilihlah padanan kata dan bahasa yang enak didengar semua umum. Simple, tidak usah bertele-tele. Saya yakin orang pemalu pasti tidak ingin berlama-lama di depan umum. Nah, bener banget tuh. Karena kita yang pemalu juga nggak mau lama-lama kan ngobrol atau ngomong sama orang kan. Jadi yang simple-simple aja dibahas. Yang kedua, berpenampilan menarik dan rapi. Tidak usah misu-misu untuk penampilan. Nah, kalau penampilan, aku setuju. Tapi misu-misu ini apa ya? Hanya perlu memilih style sesuai dengan kepercayaan diri sendiri. Benar banget. Kira-kira misu itu apa artinya ya? Ini bahasa apa ya? Kalau kamu tahu, komen di bawah ya. Yakinkan pada diri Anda bahwa Anda bisa. Anggaplah semua audiens di depan Anda kosong. Kosong? Hah? Kosong? This is your world. Ini adalah duniamu. Aku setuju. Tapi tadi konteks kita yang di atas adalah ngobrol sama orang. Nah, yang kedua, ketika kamu ingin public speaking atau ngomong di depan umum. Ini dua hal yang beda nih. Yang pertama, kita bahas yang komunikasi sebentar. Ketika kita komunikasi, jangan anggap kalau kita nggak ada lawan. Karena yang namanya komunikasi pasti ada lawan bicara. Nggak mungkin dong kita ngomong sama setan gitu kan. Ketika ngobrol sama orang, ya anggap bahwasannya dia ada. Tapi yang kedua, ketika kita ingin presentasi misalnya, atau baca puisi, public speaking, baca pidato, pokoknya kita ngomong di depan umum. Kita informasiin sesuatu gitu deh. Atau kita ngumumin sesuatu. Untuk kita yang pemalu, kita bisa anggap kalau audiens kita itu tidak ada atau kosong. Dengan tujuan supaya kita bisa lancar ngomongnya. Supaya kita bisa nggak malu. Jadi anggap ruangan atau tempat di mana kita akan berbicara itu kosong. Tapi ketika kamu ingin komunikasi sama orang, jangan anggap dia tidak ada ya. Itu salah besar. Oke? Sampai sini paham? Paham ya? Kalau gitu kita lanjut. Fokus pada tujuan dan target yang akan Anda sampaikan. Tidak peduli dengan semua umum yang sedang menatap Anda. Anda harus menyampaikan semuanya dengan baik. Kalau masalah fokus, ini nih yang aku sering sampaikan. Ketika ngobrol sama orang, ketika ingin presentasi, ketika ingin berani ngomong, coba untuk fokus. Fokus sama apa, Kak? Fokus sama diri sendiri. Dan fokus sama apa yang akan kamu sampaikan. Fokus pada diri sendiri. Dan fokus pada materi. Ketika kamu udah bisa fokus aja, maka kamu enak ngobrolnya. Maka kamu enak ngomongnya. Enak untuk membuka mulut. Enak untuk bersuara. Jadi cobalah fokus. Ada pertanyaan kayak gini. Kak, aku kemarin udah fokus, Kak. Aku udah ngikutin apa yang kakak bilang. Tapi nggak bisa, Kak. Sama aja, Kak. Jujur, Kak, berat banget untuk ngelakuinnya. Emang bener, fokus itu nggak semudah satu kata yang dikeluarkan fokus gitu. Nggak mudah. Fokus atau konsentrasi, kita nggak mudah. Nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Karena emang sulit. Nggak mudah, sulit. Ini udah latihan nih. Ini nih yang aku suka. Ketika aku sampein coba fokus, coba konsentrasi. Kamu melakukan hal itu, walaupun itu sulit, tapi kamu udah lakuin. Artinya apa? Walaupun kamu belum bisa ke arah sana, kamu belum bisa fokus ke sana, tapi proses kamu udah ada. Jadi artinya, kamu jangan berhenti sampai di situ. Jangan nyerah sampai di situ. Masa masih sekali nyerah? Masa masih sekali aja udah, udahlah, Kak. Susah banget, Kak, fokus ini, Kak. Susah banget kayaknya untuk fokus aja, Kak. Susah banget, Kak, untuk konsentrasi, Kak. Udah deh, Kak, aku nyerah, nggak mau lagi, Kak, ngelanjutin. Nah, kalau kamu nggak mau ngelanjutin lagi, ya kamu nggak akan bisa.
Pernah nggak sih kamu dengar quotes seperti ini? Jika kamu terus belajar, kamu akan menjadi pemilik masa depan. Tapi jika kamu berhenti belajar, kamu akan jadi pemilik masa lalu. Pernah nggak sih dengar seperti itu? Pernah kan quotes-quotes di Instagram banyak tuh kan, di Reels. Kamu tahu nggak maksud dari sini? Maksud dari sini adalah, ketika kamu tadi belajar fokus, itu adalah latihan yang kamu lakukan. Lakuin lagi. Nanti seminggu lagi ada presentasi lagi. Lakuin hal yang sama, fokus sama diri sendiri, fokus sama materi, konsentrasi. Jangan berhenti. Kalau kita berhenti, artinya kita berhenti belajar. Kita berhenti latihan. Kalau kita berhenti belajar, kita akan jadi pemilik masa lalu. Tapi ketika kita terus belajar, akan jadi pemilik masa depan. Ini sama sih, Dek, halnya seperti orang yang sudah mahirnya luar biasa, Dek. Para host-host yang ada di TV, Dek, jika dia tidak terus memperpanjang jam terbangnya atau memperbesar kapasitas jam terbangnya, maka dia akan lupa sama ilmu dan teknik bagaimana dia berkomunikasi dengan banyak orang. Tapi ketika dia memperluas jam terbangnya, memperbesar kapasitas yang ada dalam dirinya, maka dia akan terus meningkatkan hal itu. Yang mahir luar biasa aja masih terus latihan, masih terus belajar, masih terus memperluas jaringan, masih terus memperluas jam terbangnya, masih terus meningkatkan kapasitas yang ada di dalam dirinya. Kita yang nggak bisa apa-apa, yang pingin belajar ke arah sana tapi udah nyerah, udah males-malesan, nggak mau lagi deh Kak, angkat tangan. Nggak akan bisa deh kalau kita nggak latihan sama kita nggak belajar, ya. Jadi terus tingkatkan kemampuan diri dengan cara ya latihan, belajar, lakuin, coba. Apa yang aku bilang, dikit-dikit aja dipelajarin. Nggak harus kamu bisa kok. Besok kamu akan presentasi, nggak harus bisa kamu langsung fokus, nggak harus bisa, dan mungkin nggak bisa. Karena itu pertama kalinya kamu coba melakukan fokus. Pertama kalinya kamu belajar itu. Ya janganlah berharap kalau kita langsung bisa. Jangan. Selain hasilnya sama Tuhan, yang penting usahanya ditingkatin. Sampai di sini paham? Loh Kak, kok bahas Tuhan Kak? Bukannya itu masalah kapasitas diri kita ya? Nah, itu kamu tahu. Kalau kamu tahu mengenai kapasitas diri, seharusnya kamu lebih tahu dong kamu harus buat apa. Dan kamu harus tahu dong kalau kapasitas diri ini ditingkatin dengan cara latihan, belajar terus. Sampai sini paham ya? Paham? Kayaknya aku haus deh. Adik aku pernah bilang, kita kok nggak pernah minum ya? Ada minum sih di sini, tapi aku nggak tahu nih minum siapa. Minum dulu ya. Alhamdulillah. Kalau kamu nggak nonton lagi, kita udahin aja deh ya. Tapi emang sih curhatan masih panjang nih. Gimana kira-kira? Ya kita habisin aja deh ya, biar besok kita udah pembahasan baru lagi. Ya dengan cerita yang berbeda lagi, dengan motivasi-motivasi yang berbeda lagi, dengan ilham dan anugerah-anugerah yang berbeda lagi. Ya nggak tahu asalnya dari mana gitu ya. Oke, next. Hadapi rasa malu Anda. Hancurkan semuanya. Pemalu, pesimis, insecure, bawalah semua elemen-elemen itu ke dalam kehancuran. Setuju. Capailah semua keberanian, positive thinking, confident, tidak ada yang salah, bukan? Benar banget. Buanglah hal-hal yang jelek ini, buanglah elemen-elemen yang jelek ini ke dalam kehancuran. Buang mereka jauh-jauh. Hancurkan. Setuju banget nih. Justru ini yang harus, gak salah. Ya mungkin kamu salah. Salah satu ciptaan Tuhan yang terindah. Syailah, masih bisa gombal. Oke, next. Saya pun tidak yakin dengan ini. Apa benar-benar bisa diterima oleh orang pemalu lainnya? Saya seringkali mengalami hal semacam ini. Jika Anda memalukan di depan umum serta publik, seperti menertawakan apa yang Anda sampaikan, jangan panik atau terdiam. Tertawalah, ikuti alur mereka saat itu. Atau buat jawaban pengalihan seperti, hahaha, saya orang yang pelupa, saya minta maaf untuk itu semua. Hahaha, itu hanya pelesetan lelucon saya. Mari kita fokus kembali pada tahap selanjutnya atau bla bla bla. Bener nih. Nah, ini rahasia sebenarnya, kunci. Ketika kamu udah lancar, udah bisa lah masuk ke tahap ini ya. Ketika kita public speaking di depan, ketika kita ditertawain orang, ikutinlah alurnya. Dengan cara lakukan pengalihan. Sampein kata-kata atau kalimat pengalihan. Hahaha, saya tadi lupa sarapan pas pergi. Padahal udah saya persiapin matang-matang loh semuanya. Nah, kamu bisa sampein pengalihan seperti itu. Yang tidak membuat diri kamu malu. Tapi ini buat orang-orang yang sudah diuji mentalnya dan sudah berani ya. Terakhir, Anda juga jangan lupa tersenyum sambil menunduk hormat kepada publik untuk memberikan kesan elegan dan image yang baik kepada publik. Benar. Walaupun kita public speaking diketawain orang, dikata-katain orang pandangan buruk tentang kita, tetap kasih kesan yang baik, tetap positif thinking, tetap sopan dan santun. Etika komunikasi jangan dihilangkan. Etika public speaking ada, harus dipakai. Makanya harus positive thinking, ya. Jangan busuk hati, iri hati, dengki, nggak bisa. Public speaking ini kita harus muatin diri kita. Kalau kita nggak bisa muatin diri kita nggak bisa public speaking. Sebenarnya public speaking ini buat orang-orang yang sudah teruji mentalnya. Karena kalau kita nggak sanggup untuk diketawain, kita nggak sanggup untuk dikata-katain,
kita nggak akan bisa jadi pemimpin yang ngomong di depan. Karena ngomong di depan ini sebenarnya ya kita itu adalah orang yang satu-satunya orang yang jadi pusat perhatian. Ya pemimpinnya kita bisa mengarahkan mereka tanpa harus memerintah. Karena kita di depan, kita yang megang mic, pusat perhatian kita yang megang. Ya gimana caranya kamu bisa menjadi pusat perhatian? Karena kamu udah dapat kesempatan untuk ngomong di depan sana. Sampai sini paham ya? Paham ya, masuk ya? Nah kalau kamu kurang paham, kamu bisa nih komen di bawah kurang pahamnya di mana. Nanti aku bakal balas kok. Dengan begitu, publik tidak akan tahu bahwa sebenarnya Anda seorang yang kiku yang sedang bertarung dengan rasa malu Anda saat itu. Bener banget. Yang ini tentunya jangan berpikir malu, karena dengan berpikir dan yakin Anda malu, percayalah semua yang Anda sudah lama pendam akan terpendam semakin dalam. Sampai di sini paham? Ingatlah, orang-orang yang selalu ada untukmu, tataplah mereka, beri mereka senyuman, kemudian anggukan sejenak, dan mulai ubahlah duniamu dalam sekejap. Buatlah bangga orang-orang sekitar Anda. Mungkin dari pertanyaan saya di atas tidak memungkinkan semua orang berani melakukan hal seperti yang saya lakukan. Tetapi tekad kuatlah yang membuat semua orang bisa menjadi berani. Sebelum memulai itu semua, langkah kecil dulu yang harus Anda ambil. Contohnya, di sini ada hal-hal kecil yang dia sampein untuk kita semua ya. Khususnya untuk kita yang pemalu banget. Yang pertama, memulai interaksi lebih dulu kepada orang. Yang kedua, membuka obrolan yang simpel-simpel aja. Yang ketiga, menyapa orang, kerabat, teman, guru, dosen, dan lain sebagainya. Cobalah sebelum Anda memulai ke tahap yang lebih sulit dari itu semua. Pesan saya, jika ada tamu dari orang tuamu, jangan langsung ngacir dan sembunyi atau berteriak di dalam mencari alih. Persilahkan tamu untuk masuk, tawari cemilan, teh, kopi, kue kering, dan pesan GoFood juga boleh. Ajak mereka berbincang sembari menunggu orang tua Anda kemari. Semoga membantu. Wih, salut banget sama kakak ini yang pemalu. Gila. Gak nyangka sih aku mendapatkan motivasi yang besar banget. Walaupun tujuannya adalah untuk menyalurkan, tapi sebenarnya di sini aku termotivasi banget. Aku aja yang nyampein sama kamu aja, sama kalian aja termotivasi. Gimana kalian? Masa nggak termotivasi sih? Apalagi dengan usaha-usaha yang telah aku lakukan. Aku nyampein kayak gini pakai usaha juga loh guys. Aku aja termotivasi, gimana kamu yang pemalu banget ya? Yang sangat malu. Aku nggak habis pikir dan nggak nyangka sih, ternyata emang cerita mengenai public speaking ini banyak jenisnya, banyak macamnya, banyak banget. Dari sini aku mendapatkan motivasi yang luar biasa sih. Jadilah pemberani. Aku walaupun segininya aja tetap harus masih belajar, tetap harus latihan. Gimana nih menurut kamu yang dengar? Mulai dari hal-hal yang kecil. Lakukan obrolan dengan orang-orang sekitar, orang yang ada di depan kamu, lawan bicara kamu. Dia selalu ada menemani hari-hari kamu, misalnya adik, orang tua, keluarga, apalah. Kalau ada tamu di rumah, jangan lari kocar-kacir. Itu waktu kecil aku tuh kayak gitu. Kalau ada tamu, ketakutannya luar biasa, keringetan, gemeteran. Kayak ada tamu, kayak ada setan aja ya kan. Ya setan kayaknya, tamu kayaknya lebih serem dari setan apa ya, masa ada tamu aja lari gitu. Ya aku dulu kayak gitu. Ada tamu lari, jerit-jerit, itu ada tamu, terus disuruh bikin teh, bikin kopi, keluar kamar takut. Malu sih sebenarnya. Ya malu itu jatuhnya jadi takut. Kalau kita malu jadi takut. Makanya kalau udah sadar malu, ya jangan malu gitu. Beraniin diri. Makanya orang tua ketika ada tamu suka tuh suruh salaman dulu. Nah itu hal-hal untuk menghilangkan malu tadi sebenarnya, untuk menggeser elemen-elemen yang jelek tadi. Sampai sini paham? Sampai sini ngerti? Walaupun aku juga nggak tahu nih kamu sebenarnya nonton pemalu nggak sih gitu ya. Takutnya kamu yang nonton udah, tapi nggak mungkin sih. Pasti yang nonton ini adalah orang yang malu. Ya, orang yang pemalu, orang yang malu-maluin. Enggak lah, kalau malu-maluin ya aku juga sering malu-maluin. Oke nih ya, selesai udah cerita kita. Semoga kamu orang yang pemalu nggak malu lagi. Sampai di sini kita belajar. Kita belajar bahwasanya ketika kita sudah tahu diri kita malu, janganlah terus didiamkan. Geserlah elemen-elemen yang jelek tadi yang ada dalam diri kita. Negative thinking, pemalu, insecure, buang hal ini jauh-jauh. Hancurkan hal ini jauh-jauh. Ingat, kita nggak harus gini-gini aja. Meskipun kita tidak bisa jadi orang hebat, tapi setidaknya orang menilai kita adalah orang yang hebat. Meskipun kita bukan orang hebat, tapi orang menilai kita adalah orang yang hebat. Ngerti sampai sini? Ngerti? Ngerti? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Oke ya, aku tutup dulu videonya. Kayaknya aku udah keringetan ini. Dan aku juga belum sholat asar. Kalau gitu aku Jihan Isra mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagram aku, Jihan Isra. Kita sharing dan diskusi di sana. Bye-bye!